Amin. Haleluya. Taruh tangan kita di dada saudara kasih dalam Tuhan. Sama-sama kita letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tahun boleh berubah dari 2024 menjadi tahun 2025 dan mana kita ada di hari kedua dalamnya. Namun Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Cintanya, kasihnya, kebaikannya, anugerahnya, kemurahannya selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita dapatkan kesempatan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk memulai tahun 2025 yang kita tahu bersama tahun ini bukan tahun yang gampang untuk kita jalani, bukan tahun yang mudah untuk kita lewati, tapi tahun ini adalah tahun di mana kita perlu selalu harus bergantung kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi melangkah, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung sama Tuhan. Amin. Itu sebabnya setiap hari mulai dari tanggal 1 kemarin, 2, 3 sampai tanggal 7, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap Tuhan untuk bergabung dalam ibadah memberkati tahun. Kita ucapkan berkat buat tahun 2025 ini dengan cara memulai hari atau memulai tahun kita selama seminggu penuh untuk datang bersekutu dengan Tuhan, untuk mengambil waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan malam hari ini seperti apa yang saya sudah sampaikan di hari pertama kemarin, bahwa saya akan membagikan 7 hal penting untuk kita pegang, untuk kita lakukan di sepanjang tahun 2025. Mungkin ada beberapa yang sudah engkau lakukan di tahun 2024, atau ada beberapa juga yang mungkin hanya sebagian kita lakukan. Tetapi saya mau mengajak setiap kita untuk melatih. Sama-sama bilang sama saya harus latihan. Karena bisa, lama-lama akan terbiasa. Gitu kan? Kalau kita biasa melakukan sesuatu, lama-kelamaan beban yang biasa kita lakukan itu tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Ada yang masih ingat hal pertama apa yang kemarin kita harus lakukan? Yang semalam saya sudah bagikan, coba bisa ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok mungkin udah tahu, ada yang udah gabung dengan Instagram, Facebook, dan Zoom. Coba ketik di kolom komentar, hal pertama apa yang kemarin kita bagikan, sama-sama kita pelajari, yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025. Ayo saya mau lihat. Ya, udah jauh lancar ya. Bersukacitalah. Ayo, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bersukacita. Apapun keadaan kita, apapun masalah pergumulan kita, bersukacita. Dan kemarin kita sudah belajar, sukacita kita bukan kita letakkan kepada sesuatu yang bisa lenyap, bisa tergoncang. No, sukacita kita letakkan pondasinya dalam Tuhan. Ada Paulus bilang pada jemaat Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Dan hari ini, hal kedua yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025, kalau kau mau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, maka lakukan ketujuh hal ini. Ya, hal pertama bersukacitalah, kemarin saya sudah bagikan. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan hari ini, yang untuk kita pegang, untuk kita lakukan sepanjang tahun 2025, mengampuni. Untuk kita sadari, ya. Memang sebagian kita akan berkata, pendeta, sorry, kalau untuk hal itu kayaknya saya berat. Ada lagi sebagian bilang, pendeta, aduh, sorry deh, kalau lakukan apa-apa bisa, tapi kalau mengampuni nanti dulu deh. Saudara tahu, kenapa Yesus mengajari kita mengampuni musuh kita? Karena itu untuk kebaikan kita. 2025 akan ada banyak orang-orang yang ngeselin, saudara. Mungkin sebagian kita bilang, Pak, jangankan 2025, 2024 ada banyak banget. 2025 kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi it's good for us, itu baik buat kita. Itu melatih kita, itu mendidik kita, itu mendewasakan kita, saudara. Untuk menjadi orang-orang yang lebih sabar. Lebih sabar. Sehingga akhirnya di situ kita dilatih
untuk belajar mengampuni. Kenapa kita perlu mengampuni? Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi ini yang harus kita lakukan dalam keseharian hidup kita di sepanjang 2025 yang akan kita jalani. Belajar. Kalau engkau hari ini, di hari kedua, di tahun 2025, engkau masih simpan dendam, engkau masih simpan sakit hati, engkau masih simpan kepahitan. Stop, tinggalkan saat ini. Di hari kedua 2025, sebelum kau masuki esok di hari ketiga 2025. Karena itu hanya akan menyusahkan kita. Saya rindu sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, baik melalui doa pagi online, melalui program Bible and Coffee, dan secara khusus hari ini melalui program Week of Blessing, agar setiap kita sadar bahwa membenci itu menyusahkan hidup kita. Ketik di kolom komentar yuk, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, membenci menyusahkan hidup saya. Ayo. Saya percaya membenci itu nggak ada untungnya. Jangan bikin sudah, oh saya benci, untung buat saya, ternyata saya jadi gak gaul sama dia. Membenci mengurangi satu teman dalam kehidupan kita. Membenci mengurangi satu kawan dalam kehidupan kita. Bayangin kita kalau lagi ketemu dia di pinggir jalan, kita lagi ketemu dia di mana, kita buang muka acuh, hati kita nggak tenang. Saya percaya hati kita nggak tenang sebenarnya. Iya kan? Hati kita tuh kayak nggak nyaman. Karena apa? Karena sebenarnya bukan hal itu yang harus kita simpan dalam hati kita. No. Yang harus kita simpan dalam hati kita, hati yang penuh dengan pengampunan. Hati yang penuh dengan kasih. Alkitab katakan sebab Allah adalah kasih. Bagaimana kita bilang kita mengasihi Allah, namun kita membenci sesama kita yang kita lihat? Belajar untuk mengampuni karena menyusahkan hidup kita ketika kita membenci. Ketika kita mulai sakit hati, ketika kita mulai kepahitan, ketika kita mulai kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu akan mengurangi damai kita, mengurangi sukacita kita. Dan itu menyusahkan hidup kita. Gak enak loh Bapak Ibu. Gak enak saudara. Gak enak. Kita hidup tidak hidup tuh gak tenang gitu. Mau makan, keinget muka dia tiba-tiba pada saat nyakitin kita. Gak nafsu makan. Mau tidur, belum tutup mata. Yang terlintas muka dia terus kecewa lagi, sakit hati lagi. Dia nyakitin kita satu kali, kita nyakitin diri kita berulang-ulang. Karena apa? Karena kebencian itu. Itu sebabnya di poin kedua ini, kalau kau mau lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup, poin kedua, hal kedua yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025, please, mengampuni. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar mengampuni. Siapapun dia. Siapapun dia. Mungkin dia adalah suamimu, Bu. Mungkin dia adalah istrimu, Pak. Mungkin dia adalah anak-anakmu, orang tua. Mungkin dia adalah orang tuamu, orang-orang muda. Mungkin dia adalah mertuamu, mungkin dia adalah menantumu, adik kakak, siapapun itu. Alkitab jelas mencatat peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Betul? Perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, bukan musuh kita. Siapapun dia. Itu sebabnya kalau engkau mau melihat terobosan yang terjadi dalam hidupmu di sepanjang tahun 2025 ini, please, ampuni orang-orang yang menyakiti. Engkau akan lihat berkat-berkat yang dahsyat dalam hidupmu. Dan itu tercatat dalam firman. Saudara lihat Yusuf. Ingat kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya yang mengkhianatinya, menyakitinya, menjualnya sebagai seorang budak. Dia punya kesempatan itu, tapi dia tidak lakukan. Dia justru menanggung, memberi mereka makan di Mesir karena Yusuf punya kuasa pada saat itu. Dan itu yang terjadi. Tuhan angkat dia jadi nomor 2 di Mesir. Tuhan angkat dia dengan kuasanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia menjadi orang-orang yang mengampuni saudaranya. Saudara lihat siapa Daud. Daud dihianati oleh Saul. Daud direncanakan pembunuhan oleh Saul. Bahkan Daud dihianati oleh anaknya Absalom. Tapi ketika Daud punya kesempatan untuk membalas, dia tidak lakukan. Hatinya dipenuhi dengan pengampunan. Hatinya mengasihi Saul, dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Absalom tapi dia tidak kerjakan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengampuni itu hidupnya Tuhan akan angkat. Orang-orang yang mengampuni hidupnya akan Tuhan angkat. Ketik di kolom komentar, Tuhan akan angkat hidup orang yang mengampuni. Karena itu kerinduan Tuhan.
Bagaimana Tuhan mau angkat kita? Bagaimana Tuhan mau promosikan kita kalau kelakuan kita jahat? Oh, jahat. Sekalipun mungkin saudara bilang, tapi bukan saya yang jahat. Pendeta dia balas saya, kalau dia nggak lakukan itu, kan saya nggak akan balas dia. Hei, pembalasan bukan hakmu. Bukan hakku, tapi haknya Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama ketik di kolom komentar. Pembalasan haknya Tuhan. Ayo, saya percaya banyak dari kita sudah tahu firman Tuhan ini. Ya, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan saya percaya. Ada banyak dari kita yang dari kecil sudah lahir secara orang percaya. Tapi justru tantangan kita hari-hari ini adalah menghadapi orang-orang yang jahat. Kita sudah bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang jahat. Orang jahat akan semakin jahat. Dan saya percaya kita akan dipertemukan orang-orang model seperti itu. Yang di depan manis, di belakang musuh kita dari belakang. Oh, it's okay. Semua. Kita masih hidup di dunia. Kita akan ketemu dengan orang-orang model kayak gitu. Tapi kita punya pengajaran yang diajarkan oleh Allah kita dalam Kristus Yesus untuk mengampuni musuh kita, untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang mengajarkan secara moral. Itu yang Yesus kita ajarkan. Itu Yesus kita ajarkan. Sehingga akhirnya kita sadar, oh, kalau saya datang dalam 2025 saya masuki, dan saya hanya masih memegang prinsip, saya akan balas yang jahat dengan yang jahat, kau akan hidup susah. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup adalah banyak orang jahat. Dan tidak lama ketika kau punya prinsip membalas yang jahat dengan yang jahat, soon, cepat atau lambat kita akan menjadi orang pertama dengan yang jahat. Kenapa? Karena kita membalas. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang jahat kepada kita? Gak ada bedanya. Hari ini kita diingatkan di bahasan yang kedua, hal yang kedua yang harus kita pegang, yang harus kita jalani sepanjang tahun 2025. Yang pertama, bersukacitalah. Yang kedua, belajar untuk mengampuni. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang di depanmu baik. Engkau akan ketemu. Tapi di belakang yang nusuk engkau, di belakang yang ngomongin engkau, di belakang yang mengkhianati engkau akan ketemu. Di sepanjang tahun 2020, Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Orang tidak lagi mengasihi sesamanya. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itu sedang terjadi. Berita hari-hari, but it's okay, kita bersyukur. Justru firman Tuhan tergenapi. Kita dapat solusinya, kita dikasih tahu, oh, apa yang saya harus lakukan ketika saya diperhadapkan dengan keadaan ini. Apa yang saya harus lakukan ketika saya diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini. Alkitab sudah mengajarkannya. Gaya hidup Yesuslah yang kita ikuti. Bahkan di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Poin yang kedua yang harus kita pegang. Belajar untuk mengampuni. Satu kali, Ayub difitnah oleh 3 teman-teman. Oh, Ayub seorang berdosa. Ayub, engkau sedang melakukan hal yang salah, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ayub cuma berserah saja sama Tuhan. Sampai akhirnya, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tegur ketiga temannya. Ya, Tuhan tegur ketiga teman Ayub ini. Untuk apa? Untuk meminta maaf kepada Ayub. Lalu Ayub pun diberikan pesan. Ketika Ayub memaafkan mereka, karena hanya doa Ayub yang diterima pada saat itu, Tuhan bilang. Dan apa yang terjadi? Ayub bisa saja karena dibela oleh Tuhan, Ayub bisa saja rasain lo ya. Hari ini gue gak minta maaf, lu gak gue ampuni. Bisa saja buat seperti itu. Tapi Ayub sadar itu gak membawa kebaikan buat dirinya. Tahu apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 bilang begini, saudara. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Pada saat Ayub melepaskan pengampunan, keadaan Ayub dipulihkan. Engkau mau hidupmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, ampuni istrimu, Pak. Ampuni suamimu, lepaskan pengampunan bagi mereka. Ampuni saudara-saudara, ampuni orang-orang yang mengkhianati, ampuni mereka, lepaskan belas kasihan. Dan kalau kita lihat hidupmu dipulihkan. Karena itu tadi saya bilang, menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan kepahitan, itu job desk-nya iblis untuk dilakukan dalam hidup orang percaya. Dan itu tugasnya dia. Kenapa dia bertugas seperti itu? Dia nggak mau melihat anak-anak Tuhan diberkati.
Karena ketika anak Tuhan melepaskan pengampunan kepada sesamanya, maka Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memberkati hidupnya. Dan itu yang terjadi dalam hidup Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan apa dikatakan? Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Dan lihat ya, orang kalau udah dipulihkan, Tuhan memberkati. Kunci pemulihan satu, lapangkan hatimu untuk melepaskan pengampunan. Gak ada lain. Kenapa kita perlu mengampuni? Yang pertama, karena kita adalah produk pengampunan. Saudara dan saya ini ada orang-orang yang berdosa loh. Kita diampuni bukan karena kita beramal, bukan karena berbuat baik, bukan karena kita ibadah. No, kita diampuni ketika kita berdosa, kita katakan. Dan itu karena kasih karunia. Siapa kita yang sekarang ada orang lain bersalah sama kita nggak mau mengampuni? Lebih dahsyatkah hidup kita dari Tuhan? Lebih hebatkah hidup kita dari Tuhan? Tuhan dalam kemahabesaran kekuasaannya mau mengampuni saudara dan saya. Lalu kita nggak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti, mengkhianati, mengecewakan kita. Lalu kita berkata, tapi pendeta sorry ya, itu kan Tuhan. Tapi kalau saya masih manusia, tapi saya sakit. Justru karena dia Tuhan, dia mau mengampuni kita. Masa kita manusia nggak mau mengampuni? Saya hebat dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Tapi kembali lagi semua keputusan ada di kita. Saya mau ngomong panjang lebar, saya mau ngomong sampai membusa. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, masih sulit melepaskan pengampunan, keputusan ada di saudara dan saya. Tapi firman-Nya sudah dikasih tahu, ini yang harus kita lakukan. Engkau mau melihat pemulihan, engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, engkau mau melihat campur tangan Tuhan, engkau mau melihat terobosan, lakukan ini. Firman Tuhan dikatakan. Tapi pada akhirnya keputusan kita lah yang mengambil keputusan itu. Mau atau tidak. Itu pilihan. Tapi sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingin menyampaikan. Engkau mau melihat hidupmu dipulihkan, engkau melihat hidupmu diberkati, like Ayub 2 kali lipat diberkati. Belajar mendoakan orang-orang yang menyakitimu. Doakan. Ampuni mereka. Kita mengampuni yang pertama karena kita adalah produk pribadi yang sudah diampuni. Kita mengampuni yang kedua karena kita pun juga masih tidak luput dari melakukan kesalahan. Kalau kita mau tanya kenapa sih kita nggak ngampuni, habis dia lakukan kesalahan ini Pak, dia lakukan kesalahan ini, dia lakukan buat ini. Loh, kita juga sebenarnya sering lakukan kesalahan kok. Kita masih belum sempurna amat. Kita masih bisa menyakiti orang sesama kita. Kita masih bisa menyakiti orang-orang sekeliling kita. Siapa kita mau menuntut dimaafkan, tapi kita tidak mau memaafkan? Siapa kita menuntut diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni? Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan, baik engkau yang bergabung lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan bukan suatu kebetulan kau bergabung. Hal yang pertama, kalau kau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu sepanjang tahun 2025, kau harus bersuka cita di dalam Tuhan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun sukacita. Yang kedua yang harus kau lakukan adalah belajar mengampuni. Karena 2025 kau akan lihat ada begitu banyak orang yang mungkin bisa saja mengkhianati. Orang yang selama ini kau percaya, orang yang selama ini kau kagum-kagumi, orang yang selama ini kau bilang dia adalah orang baik. Suatu saat dia bisa menusuk kau dari belakang. Suatu saat dia bisa mengkhianati. Suatu saat dia bisa menjahatimu. Itu sebabnya kita mesti memperluas kapasitas hati kita dengan belajar mengampuni. Kita mengampuni yang pertama karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kita mengampuni yang kedua karena kita pun masih manusia yang tidak terbatas, masih manusia yang terbatas, yang masih bisa melakukan kesalahan. Hati-hati dengan trik iblis, saudara. Hati-hati dengan tipuan iblis. Iblis akan memakai 1001 cara untuk berkata, udah wajar dong lu membenci suami lu, dia udah lakuin ini. Wajar lu membenci istri lu, dia udah buat ini. Wajar lu membenci kakak lu, kakak adik lu, wajar membenci orang tua, wajar membenci si A, si B. Semua dibuat make sense, masuk akal dari pikiran kita. Tapi tahukah saudara, Alkitab saya dan saudara sudah mencatat. Kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11 bilang begini. Perhatikan, ini firman Tuhan yang sering kali
diputar balik yang akhirnya kita nggak tahu kebenaran ini. Ini firman Tuhan sampaikan. Barang siapa mengasihi saudaranya, perhatikan, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya. Ayat 11. Apa dikatakan di sana selanjutnya? Tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, berarti sebaliknya, tidak mengasihi saudaranya, apa dikatakan selanjutnya? Ia berada di dalam kegelapan dan apa? Hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi dia pikir, nggak apa-apa lah gue membenci. Yang penting gue udah diselamatkan. Nggak apa-apa lah gue membenci musuh gue, membenci si A, si B, si C. Yang penting gue melayani. Nggak apa-apa lah gue membenci suami gue. Dia wajar kan ngelakuin sepertinya. Nggak apa-apa lah gue membenci istri gue. Karena dia begini-begini. Engkau sedang disesatkan. Engkau sedang tinggal dalam kegelapan. Dan engkau stay di dalam sana. Karena kau tidak tahu apa-apa. Itulah permainan liciknya iblis. Akhirnya menipu kita. Membuat kita lupa bahwa kita sedang membenci sesama kita dan ternyata kita masih tinggal dalam kegelapan. Berbeda dengan ayat 10 tadi. Ia mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang. Jadi kalau kita ngaku ada dan tinggal dalam terang, kalau kita ngaku kita adalah anak-anak terang, tapi ternyata kita masih membenci seseorang dalam hati kita, sorry, engkau sedang masuk jebakan iblis, bos. Engkau masuk jebakan iblis. Engkau sedang ada dalam kegelapan dan bukan dalam terang. The Bible say, firman Tuhan yang mengatakan ini bukan saya. Ini firman Tuhan. Sekarang bisa lihat lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 10 11. Ada lagi satu lagi. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang begini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Baca di atas saya, saudara. Mana dia? Sini. Nih. Nah, ini. Siapa orang yang membenci saudaranya adalah seorang, nah ini dia. Ini. Siapa yang membenci saudaranya adalah seorang, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tetap memiliki hidup kekal dalam yang ada. Kenapa? Karena kita sedang ditipu oleh si iblis. Kita pikir, gue dapat hidup kekal nih, udah terima Yesus. Tapi kau masih membenci saudaramu, kau benci suamimu, kau benci istrimu. Terlepas dari perbuatan mereka terhadap kita. Apapun itu. Tapi kalau saya ampuni dia enak dong. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengampuni. Urusan membalas itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Jangan hati-hati dengan permainan licik iblis ya. Iblis akan bilang, lu enak sekali lu diampuni sama suami lu ngampunin suami lu, dia pasti buat lagi. Lu ngampunin istri lu, aduh dia pasti buat lagi, buat kali. Lu ngampunin saudara lu, pasti dia ketawa, lu dianggap rendah. Hati-hati tipuan iblis. Catat ayat-ayat tadi. Kalau kita tinggal di anak-anak terang, kita adalah anak-anak terang, maka engkau tidak akan pernah membenci saudara. Tidak akan pernah membenci. Karena hatimu sudah diterangi. Dua hal ini tadi. Yang pertama, kemarin, hal pertama yang kita pegang, kita lakukan sepanjang tahun 2025, bersukacita dalam Tuhan. Letakkan sukacitamu, dasar sukacitamu, bukan keadaan yang dapat digoncangkan, tapi dalam Tuhan. Yang kedua, hari ini kita belajar sama-sama, yaitu belajar mengampuni. Saya nggak tahu siapa yang masih membawa kebencian 2024 masuk di tahun 2025 di hari kedua. Saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau kau mau dipulihkan, kalau kau mau lihat hidupmu diangkat Tuhan, kalau kau nggak mau stuck di tahun 2025 bahkan semakin hancur hidup, maka belajar mengampuni. No, mengampuni itu bukan buat musuh kita. Mengampuni itu baik buat kita. Jadi jangan pernah ditipu sama si iblis. Oh, mengampuni enak yang diampuni. No, yang mengampuni yang enak bukan yang diampuni. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah bersampaikan. Dua hal. Di hari ini sudah terbagi. Tuhan memberkati setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami belajar untuk mengampuni. Tuhan lihat, ada hati yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka mau mengampuni Tuhan, jangan.
Karena itu adalah keputusan terbaik yang mereka lakukan di hari kedua di tahun 2025, tepatnya di malam ini. Satu persatu Tuhan jamah. Kami sadar ketika kami mengampuni, kami diampuni. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami terobosan, kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab ketika kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah mengecewakan kami, pernah menyakiti kami, maka saat itu kami dipulihkan, kami terlepas dari ikatan belenggu kebencian. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Hari ini hamba berdoa, secara khusus bagi mereka yang mau meninggalkan kebencian mereka di hari kedua di tahun 2025 ini, sebelum mereka besok memasuki hari ketiga di tahun 2025. Tuhan lihat setiap hati. Kalau ada di antara mereka yang mau meninggalkan kebencian, kepahitan, luka itu kepada siapapun, malam hari ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Kami akan lihat pemulihan terjadi. Kami akan lihat terobosan terjadi. Kami akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan lihat doa-doa kami dijawab ketika pemulihan itu terjadi. Dalam Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Ada istri-istri yang malam ini melepaskan pengampunan buat suaminya. Ya, lepaskan di dalam nama Yesus. Ya, bagian dia, urusan dia suamimu dengan Tuhan. Bagianmu ampuni, bagianmu lepaskan pengampunan, sebut namanya. Engkau istri-istri yang melepaskan pengampunan buat suamimu, engkau akan terima kuasa yang dahsyat malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau suami-suami yang hari ini juga melepaskan pengampunan buat istri. Dalam nama Yesus. Terjadi kuasa. Terjadi terobosan. Terjadi pemulihan. Bagian kita bukan membalas. Bagian kita mengampuni. Karena itu yang Tuhan bilang. Aku berdoa ada orang-orang muda yang malam hari ini juga bergabung dalam doa. The week of blessing ya Tuhan. Hamba ucapkan berkat. Biar orang-orang muda ini berani bertindak untuk melepaskan pengampunan buat adiknya, buat kakaknya, buat orang tuanya, buat orang-orang yang pernah menyakiti, mengecewakannya. Dan malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa Tuhan. Ada orang-orang muda yang melepaskan pengampunan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, di kamar mereka ada yang menangis. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus lawat. Oh, syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan jamah. Doa yang besar terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur. Ada kuasa Tuhan dinyatakan di rumah kami masing-masing. Ada hati yang terbuka, yang mau dipulihkan. Ada hati yang mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti. Dan malam hari ini, mereka semua melepaskan itu dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih hati yang mereka berbuat. Hati yang baru Tuhan taruh ke dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya ya Tuhan. Ketika kami mulai terbiasa mengampuni. Maka sepanjang 2025 ini ketika kami diperhadapkan orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang mengkhianati, maka kami terbiasa untuk melepaskan pengampunan. Dan itu membuat hidup kami tenang. Itu membuat hidup kami lebih semangat. Itu membuat hidup kami lebih damai di hati kami. Kami tidak lagi memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kami tidak mau pusing dengan pelanggaran-pelanggaran orang lain dalam hidup kami. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi bagian kami untuk selalu menjaga hati untuk tetap hidup memuliakan nama-Mu. Bapak terima kasih. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan malam hari di dalam nama Yesus. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kalau ada yang sakit malam hari ini, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Sebab kami percaya ketika pengampunan dilepaskan, maka Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika ada pemulihan, ada kesatuan, ada pengampunan, maka Tuhan yang memulihkan dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita yang sudah mengampuni, setiap hari tanamkan dalam hatimu, aku anak-anak terang. Aku tidak lagi mau hidup dalam kegelapan, aku mau mengampuni orang-orang yang menyakiti. Sehingga ketika kita mulai melatih hal ini, kita akan terbiasa dengan orang-orang yang menyakiti, mengecewakan. Biasa, karena kita terbiasa. By the way, saudara dikasih dalam Tuhan, kita besok ketemu lagi malam. Ya, jam 7 malam di hari ketiga
dalam Week of Blessing 2025 ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan untuk informasi bahwa selama 7 hari ke depan maka doa pagi tidak ada, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi saya tetap membagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam renungan singkat yang saya bagikan setiap hari melalui akun YouTube channel saya Glenn Latuheru, saudara bisa lihat di sana YouTube channel saya Glenn Latuheru, saudara bisa subscribe karena setiap hari Senin sampai dengan Sabtu saya bagikan renungan singkat. Ya, selain doa pagi ada renungan singkat saya bagikan di YouTube channel saya. Jadi kalau doa pagi tidak diadakan, berarti saudara bisa renungkan firman Tuhan melalui Bible and Coffee. Karena selama 7 hari ke depan kita akan adakan malam hari ini. Dan kita akan mulai kembali di hari ke-8 nanti di tanggal 8 Januari. Baru kembali akan ada doa pagi. Ya, doa saya menyertai kita semua. Tetap setia sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. 2 hal sudah kita terima untuk kita jalani sepanjang 2025. Yang pertama bersukacitalah dalam Tuhan. Dan yang kedua mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom. Shalom.